Kita awali informasi pertama, pemirsa. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 RI ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama dengan kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat sedikitnya 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak, Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan, Pak? Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor, Pak? Ya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Masuk ada pemeriksaan untuk melakukan digital forensik dan Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi hari ini adalah Roy Suryo. Tim kuasa hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo.
Sidang mediasi gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi YB Irfan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam persidangan karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Dia diminta pihak penggugat Muhammad Taufik untuk menjadi mediator dalam sidang pertama. Dan permintaan itu disetujui oleh para penggugat. Ini berarti orang yang kalian syutingnya suka olahraga depan dulu. Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo CS atas tuduhan telah membuat kegaduhan terkait dengan ijazah Jokowi di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor membantah melayangkan laporan berdasarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas dasar inisiatif sendiri. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin lalu memanggil pelapor Roy Suryo CS atas tuduhan membuat kegaduhan terkait dengan ijazah Jokowi. Kuasa hukum pelapor Rusdian Syah menuturkan telah membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Rusdian Syah membantah ketika ditanya jika laporan yang dilayangkan kliennya kepada mantan Menpora era SBY Roy Suryo dan 3 orang lainnya atas perintah Jokowi. Menurutnya laporan murni dilakukan atas dasar inisiatif sebagai warga negara yang menginginkan ketenangan. Pada 23 April 2025 lalu relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah dan Dr. Tia Fuzia Tiasuma ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tidak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan. Dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, 1 perempuan TT. Itu kami duga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160. Sementara itu, relawan Alap Jokowi melaporkan Roy Suryo ke Mapolrestabes Semarang karena dugaan telah memfitnah Joko Widodo Presiden RI ke-7 terkait dengan ijazah palsu. Selain Roy Suryo, 3 orang lainnya yakni Dr. Tifauza Tiasuma, Rismon Sianipar dan Rizal Fadilah dilaporkan dengan kasus yang sama. Pasal yang dituntutkan dalam laporan tersebut adalah penghasutan. Relawan Alap-Alap Jokowi Rabu siang mendatangi SPKT Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah memfitnah Joko Widodo terkait ijazah palsu. Keempat orang yang dilaporkan tersebut adalah Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah. Selain di Polrestabes Semarang, relawan Alap-Alap Jokowi juga melaporkan kasus yang sama ke Mapolres Surakarta dan Mapolres Sleman. Laporan di 3 tempat ini merupakan keputusan internal Alap-Alap Jokowi dari hasil gelaran rapat nasional. Ya, inisial aja ya. Ada RS, ya 2 ya. Terus wanita 1, CV ya. Terus RF. Terkait apa, Pak? Ya, terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kenapa sih Pak sampai mengambil langkah hukum? Kenapa? Ya, gini, ini kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman juga tahu semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial, ini sudah beredar. Dan kami sebagai relawan beliau dan sebagai masyarakat sangat terusik.
Laporan ini adalah inisiatif internal relawan alap-alap Jokowi agar para terlapor mendapat hukuman dan efek jera. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Di antaranya adalah penggiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu. Telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi di hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risma lakukan, Pak Rizal Fadilah saja perlu lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang Pemirsa, polemik keaslian ijazah Joko Widodo menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi juga berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak.
Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan.